Benar Bapa, jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini, karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan kami umat yang mengasihi-Mu, tapi kami tahu Engkau lebih mengasihi kami. Kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu murni, Engkau tunjukkan, Engkau buktikan saat Engkau tergantung di kayu salib hanya untuk menebus dosa kami, hanya untuk memberi kehidupan bagi kami, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, terima kasih atas perbuatan-Mu menyelamatkan hidup kami. Bapa, ampuni kami kalau sampai hari ini respon pengorbanan-Mu belum kami respon sepenuhnya. Kami masih melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami masih melakukan melukai hati Tuhan lewat kami melukai, menyakiti orang-orang di sekitar kami. Engkau mengampuni kami Bapa, dan kami percaya pengampunan-Mu ada dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami ingin diberkati oleh perkataan-Mu sendiri, ada firman-Mu itu yang akan Kau berikan bagi kami. Sebab kami tahu firman-Mu sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami, terutama jiwa kami, kerohanian kami. Maka Bapa tolong, kuasa-Mu menolong kami, Roh Kudus menolong kami. Saat Engkau mengatakan firman itu dalam kehidupan kami, kami boleh mengerti, kami boleh melakukan firman itu. Si firman saat kami lakukan dalam kehidupan kami, hidup kami berkenan kepada Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi semua orang, sehingga kami layak menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami ingin diberkati firman-Mu pada pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita bertemu. Kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Petrus 2, ya. 1 Petrus 2 18 sampai 25, ya. Kalau sudah bertemu kita undang dengan kasih, kita akan berdiri. Akan berganti dengan kita. Ayat yang genap kita mohon kita semua wanita. Ayat ganjil kita mohon semua pria, ya. Kalau sudah ketemu katakan amin. Baik. Berikutnya ada penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat 18 wanita. 1, 2, 3. Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaannya yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Untuk itulah kami dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Jika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyatakannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang telah dan berjalan. Terima kasih. Silakan duduk. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita semua. Saudara kasih, yang akan kita ambil tema pada pagi ini ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tema pada pagi hari ini, ya, bulan ini tentang salib Kristus, peran salib Kristus di dalam kehidupan orang percaya, ya. Peran salib Kristus dalam kehidupan orang percaya. Saudara dalam Tuhan, dalam 1 Petrus
Surat 1 Petrus 1 ini saudara merupakan surat dari Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang Kristen di Ibrani. Ya, coba kita lihat ayat yang pertama, yaitu dijelaskan bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang. Kita lihat ayat 1 pasal 1 ayat 1, kita simak. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Saudara kasih. Jadi ditujukan kepada orang-orang pendatang, dikatakan di Asia Kecil dan Bitinia sekarang saudara kalau tidak salah adalah negara Turki, ya. Di sini ungkapan dikatakan oleh orang-orang pendatang, saudara kasih. Orang pendatang ada ungkapan dari bangsa Yahudi bagi orang-orang Kristen, orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, ya. Ditujukan kepada orang-orang mendatang, orang Kristen atau orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, ya. Saudara kasih, pada abad pertama saat gereja itu mula-mula berdiri, ada pembantaian, ada pembunuhan bagi orang Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Mungkin kita pernah mendengar, ya, Kaisar Nero bagaimana dia begitu kejamnya, begitu bengisnya dia membunuh orang-orang Yahudi, terutama orang Kristen di seluruh dunia. Dia ingin membunuhnya, saudara kasih, ya. Itu dilakukan oleh Kaisar yang sangat kejam, ya. Dia memusuhi orang-orang Kristen, dia membunuh orang Kristen, ya. Sehingga penindasan hal yang terjadi itu membuat orang-orang Kristen zaman dulu, orang percaya banyak sehingga meninggalkan kepercayaannya. Nah, saudara dalam Tuhan, nanti yang kita baca pada pagi hari ini dari ayat 8 sampai 2, bagaimana Rasul Paulus apa yang terjadi saat itu, bagaimana dikatakan di ayat 1, hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saya itu mengatakan bahwa Rasul Petrus memberikan surat kepada yaitu hamba-hamba Rasul, ada budak-budak, ya. Hamba itu buruh-buruh saat itu, yang dia orang Kristen, buruh-buruh yang menghadapi majikan-majikan yang begitu bengis, majikan yang tidak suka, yang menganiaya, ya. Jadi kepada hamba-hamba supaya saudara, tujuannya Rasul supaya hamba-hamba itu yang mengalami perlakuan yang tidak baik, kekejaman, ya, kita bisa membayangkan, ya, seorang budak, seorang hamba, seorang buruh, ya, yang percaya kepada Yesus bertemu dengan majikan yang tidak percaya kepada Yesus, pasti banyak sekali mengalami tekanan, banyak sekali mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan mungkin sampai dibunuh, ya. Dalam keadaan seperti itu Rasul Petrus melihat, ya, memberi surat kepada hamba-hamba itu, surat itu ditujukan supaya bisa menghibur, bisa menguatkan, supaya tetap sabar, tetap kuat, ya, dalam menghadapi situasi saat ini, untuk menghadapi majikan-majikan yang begitu kejamnya, yang begitu bengisnya, ya. Tujuan supaya mereka saat menghadapi penganiayaan, sesuatu yang tidak baik, dia tetap kuat, ya. Karena itulah yang diingat Rasul itu memberikan surat ini kepada mereka, ya. Bahkan Rasul mengatakan, pandanglah kepada salib Kristus, janganlah engkau memandang hai hamba-hamba budak, janganlah engkau memandang majikanmu yang begitu bengis, jangan engkau memandang penderitaanmu yang kau rasakan, tetap pandanglah Kristus. Karena saat engkau memandang salib Kristus, tujuan Rasul supaya mereka tahu bahwa di dalam salib itu ada kekuatan. Di dalam salib itu ada jalan keluar. Di dalam salib ada keadaan yang akan membuat dia merasakan kedamaian, kekuatan. Itulah tujuan saudara kasih. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin di antara kami semua saat ini juga merasakan seperti yang dirasakan oleh hamba-hamba itu. Mungkin saudara mesti menghadapi tekanan hidup, mungkin saudara menghadapi hal yang tidak baik di tengah-tengah keluarga saudara. Sudah merasa kejahatan ada di tengah-tengah keluarga saudara. Sudah menghadapi tekanan masih di tengah-tengah pekerjaan saudara, di lingkungan saudara, bahkan di dalam pelayan saudara. Rasul mengajak kepada kita semua, cobalah pandanglah salib Kristus. Disitulah
kita akan melihat ada kekuatan dari Tuhan. Disitulah kita mendapatkan tetesan air segar yang Tuhan berikan bagi kita semua yang sedang menghadapi itu. Ya, karena apa? Saat Yesus tergantung di kayu salib, dia sudah merasakan itu semua. Merasakan kehinaan, merasakan penderitaan, tapi dia tetap kuat dan teguh dan menjalani apa yang dipercayakan kepada Yesus Kristus. Sudah kasih bacaan pada pagi hari ini, bagaimana peran salib Kristus di dalam kehidupan kita, orang Kristen, orang yang percaya. Kita lihat aja, pertama salib meninggalkan teladan bagi kita, yaitu ayat 21, kita lihat. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Sudah kasih yang pertama, peran salib Kristus bagi kita yang percaya, Tuhan memberikan teladan bagi kita. Saat Tuhan Yesus sebelum disalib dan menjalani hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa yaitu Israel, kita begitu banyak mendapat teladan dari dia. Dia orang yang baik, dia yang penuh kasih, orang yang peduli. Saat tergantung di kayu salib pun kita mendapatkan teladan dari dia, dari Yesus Kristus. Saat dia dicaci maki, saat kejahatan menimpa dia tidak membalas, saudara kasih. Ya, dia tidak membalas hinaan mereka, dia tidak membalas kejahatan dia kepadanya. Dia hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapaknya. Dia dimaki, dia dihina, dia direndahkan. Tetapi teladan bagi kita, dia tetap teladan bagi dia, tidak berbuat apa-apa, tidak membalas cacian itu, tidak membalas kejahatan itu. Sudah kasih teladan Yesus di kayu salib yang pertama ada, yaitu di ayat 22, kita lihat. Dia tidak berbuat dosa dan tipu dia tidak ada dalam mulutnya. Jadi teladan yang pertama Yesus di kayu salib adalah kesuciannya. Ya, kesuciannya menjadi teladan bagi kita, saudara kasih. Saat Kristus mengalami penderitaan di kayu salib, dengan dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan tipu daya, saudara kasih. Bahkan saat dia terkau, justru dia memberikan pengampunan bagi mereka yang menganiaya dia. Ya, dia mempertahankan prinsip bahwa dia tidak berbuat dosa. Dia tetap menjaga mulutnya, tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik. Dia tetap menjaga hatinya bahwa apapun yang dia alami saat ini, dia percaya. Tidak tetap menjaga kesucian hidupnya. Ini teladan bagi kita, saudara kasih. Yesus dalam hidupnya, saat dia menderita di kayu salib, dia menjaga kesuciannya. Dia tidak marah, saudara kasih. Orang menghina, orang mencaci maki, dia tidak membalas itu semua. Dia terima untuk menjaga hidupnya tetap suci, tetap kudus, tetap benar. Nah, menjadi teladan bagi kita bagaimana kita sebagai orang percaya teladan Kristus, kesucian, kekudusan teladankan bagi kita. Apakah kita saat ini sudah menjaga itu, sudah kasih, menjaga hati kita, ya, kesucian hati kita menjaga, jangan sampai hati kita dikotori hal yang tidak benar. Yaitu dengan cara apa? Hati kita dengan kasih, dengan pengampunan kepada orang yang jahat kepada kita, dengan cara kita mengampuni orang yang menyakiti kita, itu menjaga kesucian bagi kita. Bahkan kita juga menjaga supaya kita tidak jahat. Artinya seperti supaya penderitaan yang kita alami ini bukan karena kejahatan kita, bukan karena ketidakbaikan kita. Coba kita lihat di pasal 4 ayat 15. Kita boleh lihat. Karena ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi kesengsaraan, penderitaan kita alami janganlah oleh karena perlakuan kita yang tidak baik. Ya, jangan oleh karena kejahatan kita. Contohnya seperti kita di penjara, kita ditahan oleh karena kita korupsi. Ya,
Kita mendapat penderitaan, itu suatu penderitaan saudara. Tetapi penderitaan datangnya bukan dari hal yang baik, tetapi karena kejahatan kita. Ya, kita ditangkap oleh karena kita membunuh. Ya kasih. Teladan Kristus itu yang pertama ya tadi adalah kesucian kita. Kita harus menjaga kesucian itu jalan kita oleh karena penderitaan kita, oleh karena kejahatan kita. Kalau kita menderita oleh karena kebaikan, karena kita menderita oleh karena Yesus, iman kita itu suatu kasih karunia bagi kita. Tetapi janganlah sebagai orang percaya kita ditangkap, kita dipenjara, ada penderitaan bagi kita oleh karena kejahatan kita, oleh karena ketidakbaikan kita. Ya, kita melihat begitu nyata banyak orang mengalami penderitaan oleh karena kelakuannya sendiri, oleh karena perbuatan sendiri. Keluarga hancur sehingga menderita dalam keluarga oleh karena keluarga mengalami apa? Menjalani perselingkuhan. Kita banyak anak-anak Tuhan saudara yang sekarang di penjara, pejabat-pejabat. Hanya karena korupsi. Supaya bisa menikmati hidup dengan mewah, supaya orang bisa dipandang kita ini sukses, kita ini berhasil. Tapi itu karena perbuatan sendiri. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan saudara kasih, mari kita teladani kesucian Tuhan, kebenaran Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan dalam penderitaan kita jangan oleh karena akibat perbuatan jahat kita. Jangan oleh karena ketidakbaikan kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita melalui penderitaan oleh karena kebenaran, kebaikan, itulah kasih karunia dari Tuhan. Itu teladan yang pertama. Teladan yang kedua sudah coba kita lihat di dalam ayat 23. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita baca sampai ayat yang ia tidak mengancam saudara kasih. Jadi, teladan yang kedua saat Yesus tergantung di salib, yaitu keteguhan hatinya. Ya, keteguhan hatinya. Saudara kasih dalam Tuhan, itulah sikap hati Tuhan di saat kita tergantung di kayu salib. Apapun keadaan dia tetap teguh, tetap sabar. Saat tadi saya kata tidak membayar kejahatan dengan kejahatan, tidak mendengar hina dengan kehinaan, tetapi keteguhan hati yang kita terlihat dari ketaatan untuk melakukan apa yang sudah dipercayakan, dibentakkan Bapaknya kepada dia. Dia tetap teguh, tetap kuat. Dia tidak tergoyangkan saudara kasih. Bisa saudara kasih, dia mau, dia menolak saudara kasih. Tergoda oleh karena iblis, dia bisa. Hatinya goyah, hatinya bersungut-sungut, dia marah-marah. Saya tidak berusaha, kenapa saya harus menjalaninya, tetapi tidak. Dia tetap teguh hati, tetap kuat bahwa apapun yang diperhatikan saat ini, saat dia menderita, itu harus dilakukan dalam kehidupannya. Dia tetap menjaga hatinya, ya. Coba kita saat dia berdoa di taman Getsemani, dia tahu saudara kasih. Ya, dia berdoa di taman, dia akan menderita. Penderitaan yang dia alami sangat-sangat menderita, dia tahu itu saudara. Tetapi dia tetap tidak goyah. Bahkan kalau kita lihat ini ada godaan dari iblis supaya membatalkan apa dia lakukan. Dia tidak, tetapi dia tetap teguh, tetap percaya bahwa Tuhan dia akan melakukan itu semua. Saat pengorbanan di Kalvari, saudara, dia menebus dosa manusia. Kalau dia tidak mau bisa, saudara, tetapi tidak. Tuhan meneguhkan hati bahwa dia harus menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Karena hanya lewat dialah manusia boleh diselamatkan. Sudah kasih. Dia menjaga, fokusnya menjaga keselamatan itu harus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan hanya lewat dirinya lah saudara kasih, tidak ada yang harus melakukan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan diri kita semua? Sebagai orang percaya kepada Yesus, sebagai orang Kristen, dia tahu Tuhan meneguhkan hatinya, mengorbankan diri hanya untuk menyelamatkan kita yang percaya kepada Dia. Apakah sampai hari ini saudara kasih masih mempunyai keteguhan hati kepadanya? Apa
apapun keadaan saudara saat ini yang Tuhan izinkan alami, apakah tetap setia? Apakah tetap teguh menjaga imannya kepada Tuhan? Karena saudara kasih saat di tengah-tengah dunia, hidup di tengah kita, Tuhan akan lihat apakah iman kita tetap teguh, tetap kuat saat kita berhadapan hal-hal kenikmatan dunia ini. Kita melihat saudara beberapa banyak orang percaya pelayan Tuhan, imannya tidak teguh. Ya, kita melihat begitu banyak pejabat-pejabat yang di atas sana, orang Kristen, tapi saat diperhadapkan dengan suatu keadaan, kamu akan saya angkat sendiri di kepala, jabatanmu akan saya tinggikan, akan saya beri kuasa, asalkan kamu meninggalkan imanmu. Saudara kasih, ada beberapa para pejabat kita meninggalkan iman itu. Hati ini tidak kuat dengan imannya, hati ini tidak teguh. Juga saudara kasih nih, hati-hati bagi anak-anak muda, hanya oleh karena cinta meninggalkan imannya. Ya, hanya karena rayuan pasangan pacar kita, itu saja belum tentu jadi. Meninggalkan, oh ya nggak apa-apa deh, mencoba-coba untuk meninggal iman kepada Tuhan. Saya kasih, bagaimana? Apakah kita masih tetap berpegang pada janji Tuhan? Ya, janji Tuhan kepada kita yang percaya kepada saat kita setia kepada Tuhan, janji itu akan selalu akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Setia taat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, kita akan diberi janji oleh hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan dengan tempat yang begitu indah. Apakah kita masih teguh kuat memegang janji itu dalam kehidupan kita? Ataukah kita bimbang, orang mati ini udah urusan nanti. Saya kasih, apa kita masih menjaga janji itu dalam kehidupan kita? Saya kasih, coba kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Bagaimana Paulus dengan keteguhan hatinya, dia tetap melayani Tuhan walaupun dalam kadang diperat dengan penderitaan. Ya, kita tahu Rasul walaupun dia banyak sekali mau dibunuh berkali-kali, tetapi dia tetap teguh hatinya. Tetap dia menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Kita lihat Nehemia, saudara, begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dia lakukan. Dia teguh dalam hati untuk selalu menyelesaikan tugas yang dia untuk membangun kembali gereja-gereja, rumah-rumah Tuhan. Kita lihat Daniel, saudara, dengan keteguhan hatinya dan ketaatannya kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Walaupun ada ancamannya, kita Daniel dimasukkan di singa, buah singa, dia tetap teguh, tetap taat, tetap percaya kepada Tuhan. Terakhir bagaimana Yesus Kristus, ya, dengan diperhadapkan begitu banyak hinaan, kejahatan, bahkan dia tahu sangat-sangat dia tetapi tetap teguh imannya, tetap menjalankan peranannya, tujuan dan tugasnya untuk menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan manusia. Saya kasih, itu banyak teladan dan Kristus dalam kehidupan kita. Teladan yang terakhir dalam saat Yesus tergantung di kausap, kita lihat ayat yang 3C dikatakan di sini, 23C. Yang menghakimi dengan adil, tapi yang menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi kalau kita lihat itu begitu menderitanya, saat Tuhan Yesus tergantung di kayu, tetapi Dia menyadari bahwa penderitaannya di alam adalah kehendak Allah. Jadi Dia harus mentaati itu. Dia apa yang dialami, misi yang dilakukan ada kehendak Bapaknya. Dia tetap taat, saudara kasih. Jadi keteladan yang ketiga, ketaatan Yesus tadi tergantung di kayu menjadi berkat bagi kita. Itu teladan ketaatan bagi kita. Jadi saat dia di atas kayu salib, saudara tetap taat menjalankan misinya untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Ya, itu bukti bahwa Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Saudara kasih, bagaimana teladan ketaatan ada dalam kehidupan kita? Apakah saudara saat kita dibawa dengan baik-baik saja, kita tetap taat dan setia? Ataukah saat kita dibawa dengan keadaan yang tidak baik, menderita, bahkan sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, apakah kita tetap taat?
taat selalu berdoa kepada Tuhan, taat selalu membaca firman Tuhan, taat selalu datang beribadah bersama-sama dengan kita. Saat kita dikecewakan oleh gereja, saat dikecewakan oleh pelayan gereja, saat kita dikecewakan oleh teman sejemaat kita, apakah kita masih merasa ketaatan itu tetap menjadi jemaat Pasar Baru? Saat kita dapatkan dalam pekerjaan kita seakan-akan pekerjaan selalu ditekan atasan kita, bahkan teman-teman tidak peduli bagaimana kita capeknya. Apa kita tetap pada pekerjaan saudara? Saudara dalam Tuhan, teladan bagi kita saudara, saat dia tergantung dari dia ada ketaatan kepada Bapaknya. Ya, mari kita pun saudara kasih, ya, teladan ketaatan ada dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun dan keadaan apapun kita taat kepada perintah Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap membaca firman Tuhan. Kita tetap beribadah bersama-sama di tempat ini sebagai jemaat Pasar Baru. Apapun risikonya, apapun tantangannya, apapun hasilnya, kita taat kepada Tuhan. Karena ketaatan ada dalam kehidupan kami, teladan bagi kita. Kita beda melihat saudara kasih Stefanus, begitu taatnya saat dia dirajam, dibunuh, dia tetap taat. Ya, Yusuf dia dijual kepada saudara-saudaranya sehingga dia menjadi seorang pemimpin Mesir. Dia tetap taat, tidak membalas, tetap melakukan tugasnya yang terbaik di dalam kehidupan Yusuf. Saudara kasih, itulah yang pertama saudara kasih, berkat peranan salib di dalam kehidupan orang percaya itu. Pertama, Yesus menjadi teladan bagi kita. Yang kedua saudara kasih, peranan salib yang memberikan kehidupan bagi kita. Kita lihat ayat 24. Kita sama ya, yang kedua memberikan kehidupan bagi kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Di sini katakan hidup untuk kebenaran. Jadi peranan yang kedua adalah Tuhan memberikan kehidupan bagi kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih, saat Yesus memikul dosa di kayu salib, ya, menang dosa manusia, saudara kasih, saat dibalas dengan itu semua, saudara kasih, Yesus memberikan kehidupan bagi kita. Saudara kasih, dikatakan berarti ada kehidupan, berarti bertolak dengan kematian. Benar saudara kasih. Saat manusia jatuh dalam dosa, masuk mendapatkan kematian yang kekal, masuk neraka. Tetapi saat Bapa mengasihi manusia lewat kehidupan Yesus, lewat penyaliban Yesus, lewat pengorbanan Yesus, ada kehidupan bagi manusia yang percaya kepadanya. Dan kita pun sudah kasih, kita percaya kepada Yesus, kita sudah diberi kehidupan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak mendapatkan kematian yang kekal lagi di neraka, tetapi kita diberi kehidupan bagi hidup bersamanya nanti di surga yang kekal. Sudah kasih. Suatu penghargaan bagi kita, suatu kehormatan bagi kita, diberi kehidupan bagi Tuhan. Kita tidak mati di dalam neraka, tetapi kita diberi kehidupan oleh Tuhan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ya, tujuan apa saudara? Supaya kita semua yang sudah diberi kehidupan oleh Tuhan, jangan lagi kita mati dalam menjalani kematian lagi dalam dosa. Dan kita melakukan hal yang membuat kita tidak hidup lagi, yaitu menyangkal Tuhan. Kita harus menjaga supaya kita hidup. Bahkan Tuhan inginkan sebagai orang percaya kita hidup dalam kebenaran. Tadi katakan, ya, kita sudah lepas dari kematian kekal, kita mendapat hidup yang kekal. Kita harus hidup dengan hidup yang benar. Tidak boleh hidup yang tidak benar. Ya, kita harus menjadi hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kita bila melihat kenyataan yang ada, mungkin saudara juga melihat atau mungkin kita merasakan menjadi hidup ini tidak benar. Ya, kita mempunyai pikiran, kita masih muda, masih sehat. Sekali-sekali mencoba hidup yang tidak benar, ya, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara kasih, hargailah, ya, pengorbanan Yesus di kayu salib, yaitu untuk memberikan kita hidup yang benar.
hidup yang kamari. Memang tidak gampang saudara kasih menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak gampang. Penuh perjuangan, ya. Penuh minta pertolongan Tuhan supaya hidup kita ini hidup yang benar. Kadang-kala saudara kasih kita tidak munafik ya. Kadang-kala kita ini menjalani hidup melakukan hal tidak benar supaya apa? Untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, sedikit salah nggak apa-apa sih. Tetapi saudara tidak benar sedikit apapun bagi Tuhan tidak boleh. Dan kita harus hidup dengan benar. Menjalankan tugas pekerjaan dengan benar. Berusaha, punya usaha dengan benar. Berusahalah saudara kasih. Melakukan hal-hal yang benar kepada Tuhan. Yang terakhir saudara kasih, peranan kayu salib Kristus di dalam kehidupan orang percaya itu. Tadi dikatakan yang ayat 32 terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin saudara kasih. Kadang-kala kita berpikiran bahwa hanya kesembuhan jasmani saja. Oleh karena bilur-bilur Yesus kita mendapat hanya kesembuhan jasmani saja. Tetapi saudara kasih, sebenarnya bilur-bilur Yesus menyembuhkan jiwa kita, menyembuhkan rohani kita. Karena basic saudara kasih, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada orang-orang hamba-hamba yang sedang mengalami jiwa yang tidak baik. Saudara kasih bisa membayangkan seorang hamba-hamba, seorang buruh, seorang budak diperlakukan dengan majikan tuan yang tidak baik, disakitin, disesat, dimaki. Membuat apa saudara? Saya percaya membuat hamba-hamba itu, budak itu mempunyai luka hati, ya, hatinya terluka. Dia sudah berusaha menjalankan tugas dengan benar dan baik, tetapi tetap saja salah, tetap saja dianiaya, tetap saja mengalami penderitaan, tetap mengakibatkan hamba itu mengalami luka hati. Nah, disitulah, ya, disitulah Rasul bersurat kepada dia supaya dia, sudah kasih, tidak mengalami luka hatinya, supaya tidak mengalami sakit hati. Petrus menyuruh hamba itu memandang kepada Kristus. Bagaimana perlakuan orang-orang lawan saat Yesus tergantung di salib. Dia merasakan itu semua. Merasakan sakit, merasakan kehinaan, merasakan penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan tidak melihat itu semua. Nah, surat Yesus disuruh kepada hamba itu supaya memandang kepada Kristus. Lihatlah teladan itu. Dia tetap setia, tetap menjalankan tugas dengan baik. Dan Petrus membawa hamba ini supaya mengingat bahwa apa yang dilakukan saat ini sudah kasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan beri kekuatan bagi untuk menghadapi itu semua. Di akhir dari mereka akan mendapatkan hal yang baik, akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan, ya. Bilur berdarah Yesus tidak saja menyembuhkan penyakit jasmani kita, tetapi bilur berdarah Yesus menyembuhkan penyakit jiwa kita, kerohanian kita. Nah, saudara Tuhan, mungkin saat ini di antara saudara dan saya mengalami luka hati, sakit hati, ya. Mungkin saudara itu kesal, mungkin saudara itu dendam, saudara ingin membalas, aku bisa membalas lebih dari dia. Kenapa dia menyakitiku? Aku sudah berusaha dengan baik, sudah berusaha untuk menolong dia, tetapi dia balasannya seperti ini, membuat kita sakit, saudara kasih. Ya, pernah saudara merasakan sakit hati yang seperti itu? Dia kasih, lepaskanlah pengampunan, kan Yesus sudah merasakan itu. Ya, bilur Yesus terakhir yaitu menyembuhkan tidak sekedar jasmani kita, tetapi menyembuhkan rohani kita, jiwa kita. Sehingga kita boleh menikmati kesembuhan secara rohani, jiwa, dan kesembuhan secara jasmani. Ini saudara kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ingat saudara kasih, hari Jumat besok kita akan mengadakan ibadah memperingati Jumat Agung. Berarti minggu sengsara yang dialami Yesus saat dia menuju ke Golgota, di mana Tuhan Yesus disalibkan. Saudara kasih, kalau kita melihat Golgota, walaupun seringkali dianggap bahwa sebagai hal yang mengerikan, tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Golgota peristiwa mengagumkan bagi kita yang percaya.
Karena di sanalah Kristus meninggalkan teladan bagi kita. Di sana Kristus teladan dalam kesucian, teladan dalam keteguhan, teladan dalam ketaatan. Bahkan di sana Kristus menyerahkan hidupnya bagi kita. Dosa yang ditimpakan kepada kita sudah ditanggung oleh Dia. Dan di sana saudara kasih, kita akan disembuhkan luka-luka hati kita, luka jasmani kita. Dan di sanalah kita akan menyiapkan kepastian bahwa kita akan masuk surga, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini saudara kasih tidak sekedar kita dengarkan saja, tetapi mari kita responi firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun sangat sulit, tetapi kita percaya ada Roh Kudus akan beri kemampuan bagi kita untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Karena itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai miliknya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Mari kita undang dengan kasih semua WL pemusik. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Kagum. Puji Tuhan saudara kasih, kita mengagumi begitu luar biasanya Allah kita Yesus Kristus. Saat Dia tergantung di kayu salib, Dia tetap taat, tetap menjaga kesucian, tetap teguh hatinya, diteladan bagi kita. Mari kita pujikan Kau Aku Kagumi. Belum pernah ada kasih di dunia. Berdiri, kita akan berdoa. Kasih di dunia sanggup menerima dirimu apa adanya, selain kasih-Mu. Mengorbankan hidup Engkau menerima kami dalam apa adanya, dalam kasih yang mampu merubah hidup kami, memberikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengagumi Engkau Yesus. Kami mengagumi
kekuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau mengampuni kami, Bapa. Kalau sampai hari ini kami belum mengingat yang benar dan baik akan pengorbanan yang Engkau salah, karena kami masih menjadi hidup ini dengan tidak benar. Masih ada hal yang kejam yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni baik ini. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Tuhan Yesus Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu bagi kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum bisa sedikit pun membalas kasih-Mu yang besar itu dalam kehidupan kami. Tetapi kami akan berusaha terus Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, lewat Engkau kami bisa meresponi, kami bisa menjadi hidup ini dengan benar dan baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah memberkati kami semua, sudah meneguhkan kami semua bahwa di dalam diri-Mu saat Engkau tergantung di kayu salib ada teladan yang baik bagi kami. Kesucian-Mu, keteguhan-Mu, ketaatan-Mu akan diteladan bagi kami, dan kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur karena Engkau berikan kehidupan yang kekal bersama Engkau di surga. Bersama Engkau turunkannya salib-Mu Tuhan, kami Engkau sembuhkan secara jasmani kami, sakit penyakit yang kami terlebih luka hati kami, luka jiwa kami sudah Engkau sembuhkan, dan kami iman itu Tuhan, kami sudah disembuhkan, dipulihkan di setiap aspek hidup kami. Bapa, biarkan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mohon sungguh firman-Mu itu, perkataan-Mu itu ada masuk dalam kehidupan kami, termeter dalam kehidupan kami, bahkan direma di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan jemaat saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa keadaan mereka, pergumulan masalah, penderitaan Tuhan izinkan di alam jemaat-Mu. Tuhan tahu pribadi lepas pribadi, maka kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini di antara jemaat merasakan sakit hati, luka hati, tersakit oleh karena suatu hal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bilur-bilur saudara-Mu sudah menyembuhkan luka hati mereka. Pengampunan mereka kepada orang-orang yang menyakitinya, yang jahat kepada mereka, mereka pasti bisa lakukan. Mungkin saat ini Bapa, di antara jemaat-Mu mengalami sakit penyakit, kami percaya bilur berdarah Yesus saat ini menjamah tubuh jemaat-Mu dari kepala sampai kaki, mengangkat semua, menyembuhkan semua penyakit apapun yang diambil jemaat. Tinggal itulah janji-Mu, firman-Mu buat kami. Janji-janji itu akan Kau tepati dalam kehidupan kami. Bapak, Engkau berkati jemaat-Mu secara pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan yang terbaik oleh Tuhan tercurah bagi jemaat-Mu. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati gereja-Mu Pasar Baru. Engkaulah sang gembala kami, Engkaulah sang pemimpin kami. Maka tolong Bapa, pulihkan gereja kami, pulihkan dari semua yang tidak baik. Engkau memulihkan, menguatkan, beri kekuatan iman bagi semua, tetap setia kepada Engkau, tetap setia kepada gereja-Mu Pasar Baru. Bahkan apapun yang dibutuhkan oleh gereja-Mu Pasar Baru, kami percaya sudah dicukupkan oleh Tuhan. Lingkungan di tempat ini, tetangga kami pun juga diberkati oleh Tuhan. Bangsa negara kami juga diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin kami, para menteri-menteri, bahkan rakyat Indonesia semuanya diberkati oleh Tuhan. Jadikan bangsa kami menjadi teladan contoh bagi bangsa-bangsa lain, menjadi berkat bagi bangsa lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya udah ucapan syukur kami yang kami mintanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.